selama 635 hari menjabat sebagai Kepala Rutan Tanah Grogol sejak 2 Desember 2022 hingga 29 Agustus 2024, Bayu Muhammad membantu tugas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Pria yang lulus dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan ke-35, Bayu Muhammad membantu tugas pimpinan demi terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, terkhusus dalam hal ini peningkatan pelayanan serta perawatan bagi warga binaan rutan. Di bawah kepemimpinan beliau, Satker ini lebih dikenal dengan Rutan Georgia atau Grogot Ceria. Atas inisiasi beliau, tagline ceria merupakan doa dan harapan kepada insan rutan dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Adapun hal tersebut merupakan rangkaian kata cermat, energik, responsif, integritas, dan akuntabel. Kami semua sebagai insan di Rutan Tanah Grogol tentunya berharap dengan adanya pelantikan ini bisa menjadi salah satu momentum dari kebaikan kita semua. Dan juga harapan kita dalam bertugas agar kita selalu mengingat akan janji-janji yang telah dibacakan untuk bertugas dengan baik, kemudian memiliki dedikasi buat kantor, kedinasan, dan hal ini bagi saya menjadi hal kecil namun penting ke depannya untuk tidak dilupakan. Tanpa mengenal lelah di usianya yang lebih dari 47 tahun, pria yang memiliki jiwa kreativitas dan berdarah seni ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat mengayomi bagi jajarannya. Berbekal kinerja yang profesional dan penuh integritas, serta pengalaman bertugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas atau Rutan Wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat, maka pada Senin 26 Agustus 2024, secara resmi Bayu Muhammad dipercaya dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menjadi Kepala Rutan Keraksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Georgia, apa kabar semuanya? Kali ini nuansanya sedikit berbeda, karena di setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Suka duka telah kita lalui bersama Bapak Kepala Rutan Georgia, Bapak Bayu Muhammad. Berikut adalah ketulusan ungkapan dari lubuk hati insan Georgia yang kami rangkai dalam video tersebut. Pak Bayu itu adalah seorang entertain. Dalam suasana apapun, beliau selalu membuat ceria. Beliau sangat luar biasa. Ini bisa kita lihat di sini ada beberapa panggung untuk pembinaan. Beliau sebagai inisiator dalam pemberian reward pegawai sebagai suntik muda berprestasi setiap bulan. Beliau juga melahirkan 3 semangat pengabdian yang selalu digelurakan dan dicontohkan langsung, yaitu semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, dan semangat solusi. Beliau juga mengajarkan kepada kita semua bahwa pikiran manusia dapat merubah kenyataan melalui five belief system dalam diri manusia. Beliau menjalin hubungan baik dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, dengan aparat penegak hukum, juga dengan pihak swasta. Dalam hal keamanan, beliau selalu mengingatkan kita melakukan pendekatan yang humanis sebagai jawaban dari permasalahan overkapasitas yang ada di Rutan Georgia. Beliau juga menginisiasi terbentuknya tim cyber dan inovasi scan QR code terhadap keamanan di Rutan Tanah Grogol. Jadi memudahkan buat kami di Satuan Pengamanan dalam mengontrol keamanan. Tidak lupa juga beliau dalam hal teknologi mempelopori terbentuknya CCTV control room yang di dalamnya terpasang 36 titik yang tersebar di Rutan Georgia, menunjang keamanan dan kondusivitas di Rutan Georgia. Naluri pembinaan beliau sangat tinggi sekali. Saya banyak belajar dari Pak Bayu. Pak Bayu juga merupakan sosok pemimpin yang sangat dekat dengan warga binaan. Salah satu bentuk contoh nyata adalah DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid. Dengan terbentuknya DKM, proses pembinaan kepribadian kerohanian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pak Bayu itu selalu berusaha meningkatkan kualitas kunjungan, ruang pendaftaran yang representatif, program Bring Me Closer, sangat membantu mengurai antrian dan dihibur oleh musik akustik secara live.
oleh Present Art Institute. Alhamdulillah juga pada tahun 2024 berkat dorongan dari Pak Bayu, Posbapas Balikpapan dapat dibentuk kembali di Rutan Georgia. Dengan adanya Posbapas, alhamdulillah pelayanan tahanan semakin maksimal karena klien sudah tidak perlu lagi untuk berlapor langsung ke Bapas Balikpapan. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan Bapak Bayu Muhammad, citra kantor Rutan Georgia terhadap masyarakat sekitar meningkat lebih baik dengan adanya penerangan lampu di sekitar pagar depan dan samping kantor dan beberapa titik di pagar tembok kantor. Itu yang saya rasa itu yang lebih penting karena sangat membantu tugas utamanya penjagaan. Di malam hari dengan cahaya yang terang, petugas yang melaksanakan tugasnya di menara atas bisa melihat dengan jelas situasi di luar maupun di dalam kantor dan perubahannya sangat signifikan yang kita rasakan. Ini areal parkiran yang multifungsi, bisa sebagai parkiran mobil, motor, dan bahkan tempat upacara. Saya ucapkan kepada beliau, Bapak Muhammad Bayu, selama kepemimpinannya, beliaulah yang membangun parkiran ini. Alhamdulillah semenjak Bapak Bayu Muhammad memimpin Rutan Georgia, sekarang hasil produksi kebun semakin bervariasi dan penjualannya meningkat karena hal ini mendapat perhatian tersendiri dari beliau sebagai sosok pemimpin yang aktif dan kooperatif kepada kami, khususnya kebun sarana asimilasi dan edukasi. Pada dasarnya Bapak itu tidak pernah berorientasi pada hasil, melainkan lebih mengutamakan pada proses. Pada saat kegiatan ibu-ibu DWP PIPAS di Balikpapan, beliau saya dampingin dan beliau tuh mau untuk fotoin saya, padahal di sisi lain saya juga merasa tidak enak, tapi beliau tetap mengambil peran itu dan sampai-sampai dia diizin baru saya dikirimin foto tersebut ya, minimal biar lebih cantik lah ketika dia upload bilang dia. Jadi beliau tuh langsung di depan mencontohkan dan di belakang memberikan support dan dorongan kepada kita. Pak Bayu itu orangnya sangat memperhatikan kebersihan, terutama di dapur. Pak Bayu itu paling nggak senang kalau lantai itu basah, ada yang merokok, sama BBP nggak menggunakan perlengkapan dapur. Intinya Pak Bayu itu dia tetap ingin menjaga kebersihan sama higienis di dapur. Saya juga berdua, Pak Sanin dengan saya, banyak-banyak terima kasih atas bimbingannya Bapak Bayu karena selama ini beliau membimbing kami agar dapur ini tercipta secara higienis. Yang paling penting ya Pak, banyak-banyak minum vitamin, terutama minyak ikan. Yang banyak Pak, biar strong. Jangan lupa Pak, selalu minum obat yang teratur, jangan makan yang aneh-aneh, dan jangan sering bergadang. Mohon maaf ya Pak, mungkin saya yang sering kali membuat terluka Bapak di jari. Saya harap semoga Bapak awet muda seperti saya. Mohon doa restunya ya Pak. Nanti mudah-mudahan kita bisa tukaran batu akik, dan semoga tim Z1 Rutan Georgia ajak saya ke Jakarta lagi atau ke tempat Bapak yang sudah WBK. Saya mau bulan madu ke Gunung Bromo, boleh mampir ya Pak. Terima kasih Pak Bayu sudah mendorong kami memiliki hubungan baik dengan wartawan, terutama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pasir. Tim Humas juga dibekali pelatihan kehumasan di Jakarta, menunjang program kehumasan dengan One Day One News. Sebelumnya, Rutan Georgia belum memiliki ruang humas. Setelah dipimpin beliau, alhamdulillah sekarang kami memiliki ruang khusus untuk kehumasan. Kemudian juga di media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. YouTube mulai dari 78 subscriber menjadi 5.575 subscriber. Kemudian marketing, ada 20 lebih iklan Tengwa yang langsung diproduksi oleh Bapak Bayu Muhammad sendiri. Podcast sekitar 18 episode, video musik, 61 video klip, short movie, 2 short movie, Georgia News 78 video, short video 87 video, dan One Day One News 635 postingan. Karena Om Sansan, konten-konten produksi dari tim humas itu sendiri sangat edukatif, menghibur, variatif, responsif ya. Itu digagas langsung tuh ide-ide yang ada oleh Bapak Bayu. Jadi penonton tuh tidak boring gitu loh. Oh, jadi Om Ben, setiap konten yang ada di Rutan Georgia itu pasti memiliki makna tersendiri ya? Benar sekali, ada makna tersendiri di balik konten-konten yang kita buat. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Bayu Muhammad atas jabatan yang baru,
dan terima kasih juga kepada Bapak Bayu Muhammad yang telah banyak mengajarkan dan memberikan ilmu kepada saya selama saya berada di Humas, dan juga terima kasih karena sudah bisa menghidupkan kembali Humas Rutan Georgia. Terima kasih kepada Bapak Bayu telah membawa nama baik Tengwa. Partisipasi dalam memeriahkan Ibu Kota Nusantara melalui kegiatan promosi secara langsung maupun media sosial. Pak Bayu sangat banyak sekali kontribusinya dalam memproduksi iklan digital Tengwa. Seingat saya sampai 20 video. Berkat Bapak Bayu, nama Tengwa itu lahir. Sebenarnya Aflang sudah ada tapi belum memiliki nama. Bahkan nama Tengwa sudah dipatenkan melalui HKI, dan saat ini Tengwa juga mengantongi izin edar PIRP dan sertifikat halal. Hal yang paling berkesan dari Pak Bayu untuk saya itu adalah rokoknya. 1 batang rokok setara 1 jam, belum lagi lintingnya. Nah, yang kedua sering hubungin saya itu pakai kata-kata 10-2. Itu kode buat saya. Itu 10-2 itu artinya di mana posisi Mas Adi gitu. Yang ketiga mental apa Mas Alex? Mental itu minta tolong itu hal-hal yang tiap hari saya terima itu di WA saya. Gimana Mas Alex kalau sampean? Pokoknya menurut saya Pak Bayu itu sosok yang kreatif dan inspiratif lah. Pokoknya karutan yang limited edition. Tahu nggak sih? Kenapa Mi? Sekarang Bapak sama Ibu sering kumpul loh. Iya? Iya, yang biasanya 3-5 bulan sekali, sekarang bisa jadi seminggu sekali. Iya, keren. Aku mah udah tahu. Kenapa bisa? Sudah jadi petugas PDKA. Hah? Apaan PDKA? Pulang Jumat, kembali Ahad. Oh, itu artinya. Padahal kan Bapak sering itu sama kita, ya kan? Iya ya Mas. Iya. Kan Bapak itu sering ngerjain kita. Mentang-mentang Ibu nggak di sini gitu. Oh gitu. Ngerjainnya itu katanya suami macam-macam di luar. Padahal kan suami kita istri. Apaan istri? Mau tahu? Namanya yang itu ikatan suami takut istri. Terima kasih buat Pak Bayu yang awalnya saya penyanyi dangdut dan sekarang saya bisa menjadi penyanyi lagu pop. Ya, makasih banyak Pak Bayu. Berkat Bapak di sini saya pribadi sudah banyak belajar untuk jenis genre musik Pak, dari lagu dangdut, musik pop, musik rock, semuanya sudah kami bawakan di sini. Untuk kedepannya mungkin kita sudah ada bekal lah Pak buat selanjutnya. Harapan kami semoga Present Art semakin maju Pak. Mungkin yang kita rindukan nanti di sini gaya rock and roll Bapak. Mungkin kalau kami di sini sangat menunggu sekali kata gas dari Bapak, gas untuk siap tampil di panggung. Bagi kami, Pak Bayu itu bukan mengajarkan kami sebagai pemain yang hanya untuk perform saja, tapi juga bagaimana caranya kami di sini itu bisa untuk menghibur semua para penonton. Asli gila. Kata dari gila itu gagasan, ide, langsung aksi. Itu yang gua suka dari Bapak. Bapak itu American style sekali. Buat Pak Bayu, dimanapun Bapak berada, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Dan ingat, jauhi kacang karena asam urat. Selama di Rutan, saya mengikuti pembinaan bermusik yang dibina langsung oleh Bapak Kepala Rutan, Bapak Bayu Muhammad, dan kami juga bersama beliau mendirikan Present Art Institute, dan baru kali ini setahu saya di penjara ada yang namanya Present Art Institute. Kami membuktikan bahwa di penjara tidak hanya beredar stigma negatif. Kami membuktikan bahwa kami di sini berkegiatan positif yang mana nanti kami bisa diterima kembali ke masyarakat. Kami juga sering diundang ke acara-acara besar UMKM seperti Expo, acara perkantoran, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa Present Art Institute itu bisa berbaur ke masyarakat. Kami menunjukkan bahwa kami di sini itu berkegiatan positif, seperti itu. Beliau banyak meluangkan waktu dalam pembinaan keagamaan, sehingga terbentuk berbagai kegiatan, diantaranya adalah pesantren Ramadan, pengumpulan zakat, hadrah, pengajian rutin, baca tulis Al-Quran, dan wisuda santri. Pak, makasih sudah dibuatin video 2 kali. Makasih ya bajunya, kenang-kenangan syuting. Itu menjadi jejak video digital yang positif buat saya. Pak, nanti saya ke Surabaya ya, buat Tengwa. Kirain saya yang bakal ninggalin Bapak. Ternyata Bapak yang ninggalin saya duluan. Kapan lagi Pak kita seru-seruan bisa syuting bikin podcast bareng. Semoga Bapak di sana selalu mengingat saya ya. Sukses selalu buat Bapak dan keluarga. Salam muah. Yang saya ingat dari Bapak, wanginya khas banget kalau di dapur. Doyan bawang putih goreng, doyan mandai. Kalau nggak ada Bapak Bayu di dapur, nggak seru. Hari-hari lihat Bapak rapi terus, fashionable, stylish. Sama Bapak itu sering lawak, terus
tapi dia humoris juga. Itu yang membuat bonding semangat menjalani hari-hari. Pak Bayu itu orangnya serba bisa. Jadi talent bisa, jadi sutradara bisa, jadi voice over juga bisa. Pak Bayu juga itu orangnya suka terjun langsung ke lapangan, membina kita-kita semua. Kalau kamu gimana? Untuk beliau selalu mengajarkan tentang percintaan, kisah kehidupan, dan selalu memberikan motivasi. Dari Pak Bayu kita belajar untuk berpura-pura bahagia dan tidak boleh sakit. Pesan saya Pak, tetap semangat, sebarkan energi positif di tempat Bapak yang baru. Bapak nggak usah khawatir, insya Allah Tengwa selalu akan eksis ke depan ya Pak. Bapak Tengwa menyala. Pokoknya ingat Tengwa, ingat Pak Bayu. Pak Bayu orangnya sabar, saya tidak pernah kena marah. Cuma ada satu yang belum bisa kami ikutin Pak, brewoknya Bapak. Di lain kesempatan jika kita ketemu di tempat-tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap. Jangan lupa ya, kontrol kolesterol sama asam uratnya biar sehat terus. Sukses bersama Rutan yang baru. Jangan pernah lupakan kita-kita yang di Rutan Georgia ya Pak. The Kingmaker, the one and only El Presidente of Prison Art Institute. Pokoknya Pak Bayu, Ewako. Selalu semangat Bapak. Is the best, Pak Bayu. Pak Bayu, the promotor. Sukses selalu buat Pak Bayu. Mr. Rombay, menyala bangku. Bapak Tengwa. Semangat Ibu mendampingi Bapak di tempat yang baru. Jangan lupakan Georgia ya. Love you Ibu. Untuk Pak Bayu, tobat-tobat ya Pak ngeprank orangnya. Sarangin. Semangat buat Ibu mendampingi Bapak. Sekarang Bapak nggak jauh-jauh lagi Ibu. Love you Ibu. Selamat menjadi petugas PJK Bapak. Pulang Jumat kembali Ahad. Dimanapun Bapak berada, kami akan selalu rindu.